Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Panja Nugra, NPA Film. Sejak dari tahun 2019, NPA Film sudah membuat film-film pendek untuk YouTube. Yang mana film pertamanya berjudul Darah Air Semester. Itu saya buat dengan teman-teman sekolah saya. Karena waktu itu tujuannya, yuk kita bikin kenang-kenangan yuk, gitu. Untuk sebelum kita lulus sekolah ini, supaya ada kenang-kenangannya. Tapi waktu itu banyak yang nonton, jadinya karena banyak yang nonton, kita bikin lagi dengan film kedua kita, bergenre komedi, judulnya Bisnis Kucing. Itu adaptasi dari cerita Tarling, jadi kita bikinkan filmnya. Kemudian film ketiga kita bikin lagi, masih komedi juga, Jeruk Ajaib. Itu semua di tahun 2020, sampai nanti setelah 3 film itu, setelah Darah Air Semester, Bisnis Kucing, Jeruk Ajaib, saya mulai mencoba untuk bikin film horor. Waktu itu judulnya adalah Ibuku, yang mana itu kalau ditonton ulang malu-maluin banget karena ya masih belajar juga sih. Terus ada film kelima kita, yaitu judulnya adalah Rintihan Bisu, itu drama lagi, dan itu kayaknya film ketiga NPA yang berbahasa Jawa, karena Darah Air Semester itu bahasa Indonesia dan film Ibuku juga bahasa Indonesia. Kita itu bikin film bahasa Jawa itu Bisnis Kucing, Jeruk Ajaib, dan Rintihan Bisu untuk awal-awal. Itu semua di tahun 2020. Kita bikin 5 film. Kemudian kita berencana waktu itu untuk bikin series. Ya, waktu itu idenya bersama dengan Badrun Tamin. Saya dan Badrun Tamin punya ide untuk bikin series horor, judulnya Villa The Series. Dan itu juga ya nggak bisa ditonton ulang. Karena gimana ya, saya bukan orang yang sekolah film, jadi belajar untuk bikin film atau ngedit film itu semuanya otodidak. Di tahun 2020 saya sudah membuat 5 film dan 1 series. Kemudian di tahun 2021 kita bikin lagi. Tapi tahun 2021 tuh NPA Film dominannya adalah film horor. Karena waktu itu kita bikin di tahun 2021 itu ada First Love, ada Kamar Sebelah, ada film Waktu, itu kolaborasi, dan ada film Perjanjian, film yang disutradarai sama Badrun Tamin, saya sebagai pemainnya. Dan setelah itu udah tahun 2021 sedikit proyeknya. Dan di tahun 2022 saya mulai mencoba hal baru lagi, yaitu belajar membuat video klip, yang mana saya bikin 2 video klip. Ada Racun Asmara dinyanyikan sama Rio Agustian, dan Kecok Bare dinyanyikan oleh Aini Hidayat. Pokoknya saya selalu mencoba hal-hal baru gitu. Kemudian di tahun 2022 saya bikin series Habibi Habibah. Kemudian setelah itu juga sepertinya di tahun 2022 tuh bukan tahun yang produktif buat NPA karena project-projectnya sedikit banget. Nah, di tahun 2021 itu didominasi oleh horor, yang mana penontonnya nggak banyak-banyak banget. Bahkan yang setahun ini aja udah bertahun-tahun sih, baru ada yang nyampe 100 penonton gitu, nggak nyampe ribuan penonton. Dan ya akhirnya memang awal kebangkitan NPA itu di film Nagih Warisan. Film Nagih Warisan itu kayak ngembaliin kepercayaan diri saya untuk membuat film komedi lagi. Jadi setelah film Nagih Warisan banyak yang nonton, saya lanjut bikin komedi lagi, judulnya adalah Kedanan Foto, yang mana Nagih Warisan dan Kedanan Foto ini terinspirasi dari cerita Tarling zaman dulu, yang mana Nagih Warisan itu terinspirasi dari lakon Tarlingnya Kamajaya yang berjudul Harta Karun kalau nggak salah. Dan Kedanan Foto ini terinspirasi juga dari lakon Tarling judulnya Gara-gara Foto gitu. Cuman memang agak dimodifikasi ceritanya. Nah, 2023 itu adalah tahun terproduktifnya NPA Film. Karena dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun itu kita selalu rajin bikin film. Dan kayaknya 2023 adalah syuting terbanyaknya NPA Film. Karena dari Januari kita syuting Nonok Syahrini waktu itu series. Kemudian kita lanjut juga adaptasi filmnya
lagunya Bunda Siti Aliyah, yaitu film Semangat Wong Lanang, yang mana itu juga dibikin 2 part karena banyak banget yang minta. Part satunya tuh banyak yang nonton dan banyak banget yang minta part 2. Akhirnya kita bikinkan part 2 nya. Setelah Semangat Wong Lanang, kemudian ada sequel Nagih Warisan, yaitu Nagih Warisan 2 Antara Harta dan Rangda. Itu adalah sequel yang mana sebenarnya itu mau digarapnya setelah film Nagih Warisan 1, tapi karena saya mau bikin cerita baru lagi, jadi didahulukan film Keadaan Foto waktu itu. Dan juga waktu itu karena suka banget sama lagunya Bunda Siti Aliyah yang judulnya Semangat Wong Lanang itu, jadi kita bikin dulu film yang lain ya, Semangat Wong Lanang itu. Jadi Nagih Warisan 2 tuh setelah film Semangat Wong Lanang part 1 dan part 2 nya selesai, baru kita bikin Nagih Warisan 2. Ya masih lumayan lah penontonnya gitu. Setelah itu ya kita bikin buat Lebaran gitu, ada Anaknya Wakaji waktu itu. Oh, sebelum itu ada lagi buat Ramadan waktu itu kita bikin judulnya Demen Setan, yang mana Demen Setan itu sebenarnya judulnya aja Demen Setan, sebenarnya isinya adalah curahan hati saya. Di situ benar-benar dialognya, alur ceritanya ya curhat aja gitu, curhat isi hati saya gitu. Kalau penasaran nonton aja Demen Setan. Kemudian untuk spesial lebarannya di 2023 itu kita bikin Anaknya Wakaji, film pendek komedi yang bener-bener pendek banget. Karena memang untuk tontonan lebaran aja gitu. Setelah itu kita bikin, nah ini dia, entah saya lagi kepikiran apa, saya tuh bikin Bisnis Kucing 2 gitu. Yang mana sebenarnya nggak usah dibikin juga, nggak apa-apa sih. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bahas terlalu banyak. Nah setelah itu, karena kru inti dari NPA Film itu waktu itu ada saya, ada Gayor, ada Imam. Waktu itu kita berunding bertiga. Imam waktu itu ngomong sama saya, Ji, ini kalau kita bikinnya komedi terus, penontonnya bosen katanya. Jadi Imam nyaranin waktu itu, gimana kalau kita bikin drama gitu. Jadi pada akhirnya ya kita bikin drama. Waktu itu ide cerita dari saya, tapi yang nulis naskahnya adalah Imam, yaitu film Wulan Ketutup Mendung, yang mana itu adalah debut pertamanya Egy Kirana Dewi di NPA Film. Wulan Ketutup Mendung itu gebrakan lah, karena waktu itu kita bener-bener pikirin gitu, secara teknis, secara acting pemain, secara alur cerita, kita tuh mulai berbenah lah. Kayak yuk kita bikin film yang agak bener yuk, agak serius gitu ya, walaupun memang hasilnya ya gitu-gitu aja sih, tapi ya minimal ada effort, ada usaha untuk minimal bener lah gitu NPA Film tuh. Sampai akhirnya ya kita dapat ide lagi untuk bikin film drama lagi. Waktu itu ya film terbanyaknya NPA Film, yaitu Sejen Kasta. Saya bersyukur banget sih, karena nggak nyangka itu film terbanyak, penonton terbanyaknya NPA Film loh. Sekarang udah 35.000 lebih lah penontonnya untuk Sejen Kasta ya. Dan itu nggak kepikiran gitu. Waktu itu targetnya sih, ini 5.000 cukup lah gitu. Karena waktu itu Wulan Ketutup Mendung kan 3.000 penonton. Jadi waktu itu Sejen Kasta, ini mah 5.000 penonton lah paling. Ternyata sekarang 35.000 dan itu paling terbanyak. Dan itu juga film yang banyak banget videonya bersebaran di TikTok, di Facebook, pokoknya banyak lah gitu. Karena ngambil ceritanya waktu itu kisah cinta ya Sejen Kasta gitu ya, Dalang Depok sama guru SD gitu ya. Ya intinya 2023 itu adalah syutingan terbanyak kita lah gitu. Memang produktif banget. Setelah itu juga kita bikin lagi gitu. Di 2024 mulai jarang syuting lagi. Karena memang waktu itu udah mikirnya bikin film itu budgetnya nggak kecil guys. Bikin film itu ternyata budgetnya nambah gede, dan itu juga butuh waktu banyak gitu untuk nulis naskahnya, untuk reading dengan pemainnya, syutingnya, ngeditnya, prosesnya lama banget. Jadi untuk 2024 ini saya bikin hal yang baru dengan mengganti nama channel saya
yang tadinya NPA Film Panji Anugrah sekarang menjadi Panji Studios. Panji Studios ini rencananya akan dibikin entertainment channel, jadi mungkin ya kita akan bikin upload lagu atau konten-konten lain yang nggak hanya fokus ke film-film aja gitu. Tadi kan nama NPA Film kan berarti harusnya fokusnya ke film ya, tapi kan kadang saya pengen banget tuh bikin video klip atau bikin konten ngobrol-ngobrol gitu sama seniman-seniman Indramayu. Jadi mungkin sekarang namanya adalah Panji Studios, karena nanti isi kontennya adalah entertainment, jadi hiburan aja gitu, jadi nggak fokusnya ke film aja. Nanti akan ada lagu, akan ada drama lagu. Jadi ya nantilah tungguin gitu. Ada nanti kepikiran saya mau bikin drama lagu di Panji Studios ini gitu. Kemudian ya gitu aja, mungkin ngobrol-ngobrol dengan para seniman-seniman gitu. Kalau sempet ya, doain aja lah semoga berjalan gitu. Intinya saya mau mengganti channel NPA Film ini menjadi Panji Studios supaya jangkauan kontennya lebih luas dan saya lebih kreatif lagi untuk membuat konten-kontennya, tidak hanya film pendek gitu. Tujuannya sih itu. Dan semoga masih tetap jalan untuk bikin film pendeknya, tapi mungkin akan jarang. Yang akan sering mungkin nanti konten-konten yang lain. Pokoknya tungguin aja update dari Panji Studios ini. Ya intinya supaya jangan bingung aja gitu. Yang tadinya NPA Film yang sekarang dari Panji Studios. Mungkin bingung nanti yang udah subscribe kan, ini kok mana nih NPA Film gitu. Ini udah ganti, namanya Panji Studios. Oke, mungkin itu aja update yang mau saya sampaikan sama kalian. Tungguin aja konten-konten terbaru dari Panji Studios. Pokoknya akan sedikit berbeda lah dari biasanya. Terima kasih yang sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan share video ini dan like. Pokoknya share sebanyak-banyaknya dan tungguin update konten dari Panji Studios. Terima kasih semuanya. Saya Panji Anugrah. Pamit undur diri. Dadah.